akan menyembah B. Ketika Yesus mengatakan sembahlah aku, maka semua manusia akan menyembah Yesus. Maka iblis ingin menjadikan Yesus ini sebagai nabi kepada manusia agar Yesus mengajarkan menyembah kepada iblis. Berhasil nggak? Nggak berhasil. Upaya iblis berikutnya berlanjut sesuai dengan pengakuan di dalam Lukas 4 nomor 13. Iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Catat itu. Waktu tepat mana? Nah, kita masuk ke dalam rangkaian. Ketika Yesus mengajar di bait suci, datanglah imam kepala dan juga algojo-algojonya. Kata Yesus, sangkamu aku ini penyamun sampai engkau ingin menangkap aku. Kalian datang membawa pedang dan pentungan. Padahal setiap saat kamu bersama dengan aku di bait suci mengajar, tapi kau tidak menangkap aku. Tetapi waktumu sudah tiba dan kuasa kegelapan. Tuh, catat itu. Kuasa kegelapan. Apa kuasa kegelapan itu? Upaya membunuh Yesus. Kuasa kegelapan adalah upaya membunuh Yesus. Itu adalah kuasa kegelapan. Lalu ketika kita melihat dalam Yohanes 13 nomor 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana. Jadi iblis punya rencana. Apa rencana iblis? Dibisikkan ke Yudas. Salah satunya adalah mengkhianati Yudas. Setelah mengkhianat apalagi? Selesai sampai situ? Enggak. Menunjukkan tempat persembunyian Yesus. Jadi penyaliban itu adalah rencana-rencana iblis. Berhasil kagak terjadi penyaliban? Berhasil, ada penyaliban. Sekarang permasalahannya adalah ketika saudara-saudara kami mengatakan, oh, penyaliban itu bukan rencana iblis. Kata siapa? Yohanes 13 nomor 2, rencana iblis. Itu tidak bisa dipungkiri. Lalu kemudian di dalam kitab yang Anda imani juga, bagaimana kemudian iblisnya merasuki imam kepala, Matius 24 dan seterusnya. Matius 24 nomor 4 itu tipu muslihat mereka lakukan. Nomor 59-nya jelas di sana bahwasanya orang-orang imam kepala Mahkamah Agama bersepakat, berunding mereka berencana untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Coba Anda baca di data nomor 59. Apa yang diterangkan di sana? Orang-orang yang ada yang punya kuasa wewenang itu berencana untuk menghabisi Yesus. Dikatakan begini, imam-imam kepala malah seluruh Mahkamah Agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Itu data. Artinya rencana-rencana ini sudah dari awal mereka menginginkan kematian Yesus. Data 4-nya diterangkan bahwasanya mereka berunding, jadi mereka berencana dan merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Yesus. Tuh, masih rangkaian daripada rencana iblis. Kemudian Markus 14 nomor 1, hari raya Paskah pada hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala Mahkamah Agama, ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Tipu muslihat, kesaksian palsu, rencana-rencana iblis, semua menyatu untuk apa? Untuk apa? Untuk menyalib Yesus. Kesimpulannya, penyaliban Yesus itu adalah rencana iblis. Titik. Nah, sekarang kita lihat apa yang diterangkan oleh kitab saudara. Ketika Yesus sendiri menunjukkan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku sendiri Yesus yang memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Jelas tertulis itu nggak bisa dipungkiri. Lalu coba Anda baca Yohanes 8 nomor 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kamu berusaha membunuh aku? Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu, dari Tuhanmu, dari setan katanya tuh.
Jawab mereka kepadanya, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentu kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Tetapi kamu bekerjakan adalah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Kata Yesus, bapakmu siapa? Iblis. Berarti bapak yang orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu punya bapak. Siapa bapaknya? Iblis. Iblis punya rencana membunuh Yesus. Saya ulang lagi. Apa yang kulihat pada Bapa Elohim, itulah yang kukatakan. Demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Siapa bapakmu? Iblis. Jadi iblis bapakmu ini yang merasuki kalian sampai kalian berunding untuk membunuh aku, itulah bapakmu si iblis itu yang menginginkan kemudian kematian terhadap diriku. Maka Yesus tegaskan di dalam nomor 44-nya, iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi bom-bom dan krunya itu adalah orang stupid, orang bodoh, bahlul dan penipu. Penipu ulung. Dia adalah perpanjangan tangan setan karena dia membantah ucapan-ucapan Yesus. Dia membantah ucapan Yesus itu bukti kalau dia adalah anak setan. Yesus mengatakan sendiri, kamu yang ingin membunuhku adalah karena kamu ingin melakukan kehendak bapakmu. Siapa bapakmu? Iblis. Dialah yang mula-mula melakukan pembunuhan terhadap Adam, keinginan untuk membunuh Adam dan seterusnya. Iblis. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang Kristen yang mengatakan bukan iblis yang punya rencana, berarti dia bertentangan dengan Yesus. Yesus sendiri mengatakan, kamu ingin melakukan pekerjaan bapakmu, yaitu membunuh aku. Bapakmu siapa? Yesus terangkan, bapakmu iblis. Berarti adanya rancangan ingin membunuh Yesus itu berasal dari bapak iblis. Maka anak-anak atau orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Begitu juga orang Kristen hari ini yang menginginkan kematian terhadap Yesus demi dosa-dosa mereka, maka Kristen sama dengan anak iblis berdasarkan dalil. Saya tidak menuduh, tapi berdasarkan dalil. Yesus, ya paman, aku ingin tanya, apa Bang Suma? Sini Sus, aku mau tanya samamu. Orang-orang yang ingin membunuh kamu itu menurutmu anak-anak siapa? Anak-anak Tuhan atau anak-anak setan? Yesus mengatakan, buka. Yohanes 8, di situ aku mengatakan, orang yang ingin membunuh aku adalah orang yang tidak memiliki firman di dalam dirinya, sebab mereka adalah anak-anak iblis. Dalil. Nah, sekarang Bang Suma keliru, Bang Suma salah. Tafsiran Bang Suma itu tidak cocok. Oke, kita ikuti arah kebijakan gereja supaya tidak hilang perpuluhan. Tapi saya ingin tanya, apa manfaatnya rupanya penyaliban itu? Apa manfaat penyaliban tersebut? Apa tujuannya penyaliban itu? Oh, untuk apa? Untuk menebus dosa. Dosa apa? Dosa daging atau dosa roh? Dosa daging. Oh, kalau begitu daging yang ingin dibebaskan. Dari apa? Dari kematian. Oke. Jadi yang mau dibebaskan di sini adalah kematian. Ya, karena dosa adalah maut. Oke. Kalau dosa itu sudah ditebus, berarti maut enggak lagi. Iya. Baik, kita lihat datanya. Lihat, saudara-saudaraku sekalian. Di dalam kitabnya saudara Kristen Roma 8, apa yang dikatakan di sana nomor 10? Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Ayo. Tubuh memang mati karena dosa. Berarti Kristen hari ini mati karena Kristen hari ini mati, hari ini tanggal 20 apa 21 sih? Tanggal 21 September 2025. Kalau bom hari ini mati, itu mati karena dosa. Karena dosa. Lalu yang mati di atas pohon untuk disalib ini mati karena apa? Apa yang ditebus? Apa yang ditebus? Ternyata orang Kristen mati karena dosa.
Baca dalilnya. Roma 8 nomor 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu. Ayo, Kristus sudah ada di dalam Kristen, di dalam tubuh Kristen. Apa endingnya ketika Kristus sudah ada di dalam tubuh Kristen? Maka tubuh Kristen memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayo. Lalu apa yang ditebus Yesus di atas salib? Apa? Apa yang dijual iblis ini sesuatu yang tidak bermakna. Apa yang dijual setan, yang dijajakan setan, bahwa salib Yesus turun untuk nebus dosa. Bullshit. Penipu. Mana ada kemudian ajaran Tuhan menebus dosa pakai darah manusia? Penipu, pembohong. Dan itu dibenarkan oleh Paulus, ucapan saya. Apa kata Paulus? Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, wahai bom-bom penipu, bom-bom laknat, tubuhmu memang mati karena dosa. Pingin ku lempar bom-bom itu mukanya pakai HP. Kalau tubuhmu mati karena dosa, lalu buat apa Yesus mati? Hah? Buat apa? Buat apa Yesus mati? Harusnya dalilmu itu kau rubah. Rubah cepat sebelum viral. Rubah. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu tidak akan mati karena dosa. Karena dosa sudah ditebus. Tapi kamu mati karena kurang vitamin. Kamu mati karena kebanyakan coli. Kamu mati karena tidak minum air. Kamu mati karena kurang jaga kesehatan. Mati karena dosa. Kampret, penipu, laknat. Kau mati karena dosa. Bukannya dosa sudah ditebus. Kau mati lagi karena dosa. Dosa apa lagi? Yesus mati menebus dosa dunia, katanya. Di dalilnya, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Maunya itu setelah Yesus nebus dosa, dosa sudah tak ada. Maka kalian mati karena kena panu. Kalian nyebrang jalan, beli Kalpanax di apotek, digila sama truk. Jangan mati karena dosa, penipu. Mati harusnya mati karena keselip biji nangka, mati karena bersin, mati karena kaget. Bom mati karena kegemukan, ginjalnya meledak. Itu baru. Ini mati karena dosa. Lalu yang ditebus Yesus di atas salib ini apa? Yang ditebus Yesus di atas salib ini apa? Ini dalil, bong. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Kacau. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir ingin mencelakai Nabi Isa alaihissalam. Mereka membuat makar, mereka buat tipu muslihat, mereka membuat kesaksian palsu demi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tapi no, Allah tidak mengizinkan itu terjadi. Allah malah membalas tipu daya mereka dengan kedahsyatan, karena Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Bible merancang sebuah siasat, tetapi Bible sendiri yang membuka aib siasat itu sendiri. Sekarang kemana hendak berpijak? Ternyata Yesus mati tak ada fungsinya. Apa buktinya? Kristen mati karena dosa. Ayo. Kristen mati karena dosa. Lalu yang ditebus Yesus, nah semalam tuh saya berdialog kemarin. Yang ditebus Yesus itu adalah apa? Dosa kekal, kematian kekal. Kampret. Dosa menjalar ke dunia itu karena tubuh makan buah ilmu pengetahuan. Maka Yesusnya harus menebus dosa daging. Karena kutuk sehingga mengalami kematian. Begitu Yesus sudah menebus itu, maka sejatinya tak ada lagi kematian daging. Ini malah bermatian. Ternyata bermatiannya bukan karena kurang vitamin. Bukan karena dia pakai gigi palsu, dia makan bakso, gigi palsunya yang ditelan mengganjal di jantung. Bukan, tapi karena dosa. Alamak. Inilah saudara-saudaraku, kalimat terakhir dari sisi ini. Kenapa Kristen itu ngotot?
Kenapa saudara-saudara Kristen ngotot mengatakan, oh, aku yang paling benar, agamaku pasti benar, aku pasti mati masuk surga? Karena terlanjur Kristen. Tanpa belajar Bible. Berbeda dengan Islam. Mereka menjadi Islam karena mereka melalui proses berpikir. Kalau saudara Kristen hanya karena terlanjur. Enak, minggu disko. Ya kan? Maksudnya nyanyi-nyanyi di gereja. Habis itu dijamin masuk surga, dijanji. Habis itu nggak ada yang haram. Boleh makan segalanya, boleh minum segalanya. Tidak ada aturan. Kenapa nggak ada aturan? Karena mereka bukan lagi hamba Tuhan, mereka anak-anak Tuhan. Maka hidup, oh fasilitas lengkap. Internet ada, mobil ada, harta banyak, rumah ada, istri banyak, istri ada, sorry. Anak ganteng-ganteng, wah hidup mewah. Jadi tak peduli lagi, yang penting Kristen, EGP. Tapi ketika mereka diperhadapkan dengan Bible, ternyata imannya Kristen itu tertolak oleh Bible-nya itu sendiri. Kalimat terakhir, orang yang hidup di dalam Kristus, maka tubuh mereka mati karena dosa. Waduh, bagaimana ini? Ternyata kalian mati karena dosa. Ingat, orang yang mati karena dosa tempatnya di mana? Di surga apa di neraka? Kerajaan maut, neraka, iblis. Neraka. Jadi Kristen semua ke neraka. Dalil. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Sekarang Kristen mati tubuhnya karena dosa. Berarti Kristen kemana? Ketika tubuh mati karena dosa, maka kemana perginya? Surga apa neraka? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Subhanallah. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Silakan direnungkan oleh saudara Kristen. Edis kali ini benar bahwa rancangan penyaliban itu adalah berasal dari iblis, maka iblis akan menghadiahkan neraka kepada pengikutnya. Demikian. Masya Allah. Nah, silakan, Pak Mancu, silakan. Ya, terima kasih. Waduh, Bang Suma luar biasa. Ternyata Bang Suma percaya Yesus. Saya senang ya percaya Yesus. Jadi saya bisa lebih jelas menjelaskannya biar paham. Jadi saya tidak akan menyentuh kematian Kristus ya. Saya mau menyampaikan semua sebelum kematian Yesus yang diterima oleh Bang Suma secara akal sehat. Kalau kematian Kristus, Bang Suma tidak percaya. Tetapi kalau sebelum kematian Kristus, Bang Suma percaya. Saya akan berbicara sebelum kematian Kristus. Nah, begini Bang Suma yang ganteng dan para pendengar Bang Suma yang ada di bawah semuanya. Begini. Pada mulanya, ada di Matius 3 ayat 17 kalau tidak salah itu ada suara terdengar pada waktu Yesus dibaptis ya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Itu rancangan Allah. Ya. Rancangan Allah itu adalah bagaimana membawa kehidupan, keselamatan bagi bangsa pilihannya, yaitu bangsa Yahudi pada waktu itu. Di Matius 17 juga, itu ada ayat 5 ya kalau tidak salah itu, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya. Ada juga di Markus 1 ayat 11, lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Banyak ayat yang berbicara tentang rancangan Allah itu sukacita, damai sejahtera, keselamatan, kehidupan bagi bangsa pilihannya. Tetapi ketika kedatangan Yesus Kristus ke dunia, bangsa pilihannya itu sendiri yang menolaknya ya. Karena bangsa pilihan itu yang menolak Yesus, makanya di dalam Matius 13 ayat 19 itu dibilang begini. Karena mereka tidak mengerti hal kerajaan surga ya, karena mereka berpikir bahwa Yesus datang itu sebagai raja, bukan sebagai seorang hamba. Matius 13 ayat 19 dibilang begini, setiap orang yang tidak mengerti tentang kerajaan surga, si jahat akan merampas yang ditaburkan di dalam hatinya. Nah, hal itulah yang membuat manusia itu memberontak dan tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah datangnya dari surga. Pada Yesus sendiri yang bilang, aku telah turun dari surga, akulah dia, akulah dia. Yesus sendiri yang menyatakan, mendeklarasikan bahwa akulah dia,
akulah dia, akulah dia. Yesus adalah terang dunia, aku bukan dari dunia ini, aku telah turun dari surga. Yesus yang bilang, jika kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yesus sendiri yang bilang, apabila kamu meninggikan anak manusia, baru kamu tahu akulah dia. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudaraku semuanya? Ternyata dunia tetap menolak dia. Bangsa pilihannya juga tetap menolak dia. Dan tidak mau menerima dia sebagai Tuhan. Karena mereka bilang bahwa, masa Tuhannya kok manusia? Kan begitu. Sama seperti yang sekarang kita lihat bahwa yang kita mengalami langsung, dunia sampai sejauh ini pun tetap menolak yang namanya Yesus. Yesus sendiri bilang, akulah dia, akulah dia. Ya, ini yang saya mau sampaikan. Di Yohanes, apabila kamu meninggikan anak manusia baru kamu tahu, akulah dia. Nah, sekarang saya akan masuk lagi kepada Yesus sendiri yang mengatakannya. Ini bukan kata manusia, bukan kata nabi-nabi, bukan kata bapaknya, bukan kata malaikat, tapi bukan juga kata-kata orang Yahudi, tapi kata Yesus sendiri. Yesus bilang begini, di Matius 10 ayat 38, dia bilang gini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Ya, saya baca ulang lagi. Matius 10 ayat 38. Barang siapa, Yesus sampaikan sendiri, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Di Matius 16 ayat 24 dia bilang begini lagi, setiap orang harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Diperkuat lagi dengan ada di Markus 8 ayat 4 kalau tidak salah, ya. Diperkuat lagi dengan kalau tidak salah di Lukas 14 ayat 27 mengatakan hal yang sama. Barang siapa, setiap orang harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Ya. Dan Yesus sendiri yang bilang lagi, Yesus berkata, anak manusia akan disalibkan. Matius 26 ayat 2 yang tadi saya sampaikan itu. Terus kenapa kita mendalilkan bahwa Yesus tidak disalibkan? Padahal tadi Bang Suma sendiri yang bilang bahwa ternyata iblis benar. Yesus disalibkan. Berarti Bang Suma mengakui bahwa Yesus telah disalibkan. Bang Suma membenarkan bahwa iblis menang karena Yesus disalibkan. Bang Suma menolak Yesus tidak disalibkan. Ini tidak konsisten. Bang Suma yang ganteng. Kenapa? Karena Bang Suma menggebu-gebu bahwa Yesus tidak mati, Yesus tidak disalibkan. Tetapi Bang Suma mengiyakan bahwa iblis telah menang karena Yesus disalibkan. Bang Suma yang ganteng, tolong konsisten. Supaya para pendengar Bang Suma ini bisa mendapatkan edukasi yang benar. Gitulah Bang Suma. Jadi saya mau sampaikan begini. Semua orang baik mau menolak Yesus. Tetapi semua orang percaya, orang Kristen yang mendengar, mungkin ada di burung Bang Suma. Yang namanya salib itu, mereka bersyukur karena salib itu di dalam 1 Korintus 1 ayat 18, salib itu adalah kekuatan Allah, ya. Ada juga di Efesus 2 ayat 15 sampai 22, itu berbicara tentang kekuatan Allah. Salib itu kemerdekaan, kekuatan Allah bagi kita. Dan salib itu kemenangan. Karena salib itulah, maka kita ini memiliki yang namanya remah-remah itu. Kita ini mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena bangsa pilihan Allah itu telah menolak dia. Padahal ya Allah sendiri yang sampaikan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Didengar oleh sekian sekelompok orang, begitu banyak orang Yahudi yang mendengarnya, tetapi bayangkan saja, mereka tetap menolak dia dan tidak percaya. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia tidak mengakui bahwa Yesus adalah yang turun dari surga. Pada Yesus yang bilang, Yesus sendiri yang menyatakan, akulah dia, akulah dia. Yesus deklarasi sendiri. Di 1 Korintus 8, hanya ada satu Allah dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Itu kata Paulus. Tapi Bang Suma tidak percaya lagi. Kalau di Yohanes itu Yesus sendiri yang bilang, apabila kamu tinggikan anak manusia, baru kamu tahu, akulah dia. Yesus sendiri yang bilang lagi, akulah pokok anggur. Ya, kamu adalah ranting-rantingnya. Kalau kamu melekat kepada Kristus, kamu akan menjadi milik kepunyaan Allah. Kamu akan mewarisi kerajaan Allah itu. Karena Yesus datang ini membawa pemisahan dari yang jahat dan yang terang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Begitu Bang Suma. Jadi saya tidak berpanjang kata, saya hanya menyampaikan dan Panjang ini Bang, 1 jam Oke, setengah Anda ngomong. silakan Bang Suma. Silakan nyambung lagi Bang. Iya. Silakan. Jadi gini, saudara, terima kasih Anda sudah jujur, tapi saya minta Anda buka cakrawala berpikir. Saya ingin diskusi dengan manusia Bang ya, bukan bicara dengan kambing atau sapi. Saya kasih data kepada saudara, tolong Anda renungkan baik-baik. Di dalam kitab Amsal 17 nomor 15. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Ini dulu. Saya ulang lagi ya, saya ulang lagi. Membenarkan orang fasik, orang Kristen maksudnya. Orang Kristen ini kan orang-orang berdosa. Ini dibenarkan nanti nih. Oleh karena dibunuhnya orang benar. Orang benar dibunuh demi untuk orang-orang fasik, Kristen. Kristen para pelaku dosa itu diselamatkan dengan orang benar jadi korban. Tapi kaidahnya kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Itu dulu sebelum saya masuk ke dalam data yang Anda jelaskan tadi. Di data nomor 18-nya diterangkan malah orang yang tidak berakal budi adalah dia yang membuat persetujuan, kesepakatan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Jadi penanggung dosa atau penebus itu adalah orang yang tidak berakal budi. Orang yang tidak berakal budi adalah artinya orang yang sinting ya. Orang sinting adalah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Menanggung dosanya orang lain. Itu adalah orang tidak waras, orang gila. Itu dalil. Anda mencoba menarik kesimpulan di dalam data Matius 10. Itu lawak-lawak bagi saya. Kenapa? Barang siapa tidak memikul salib. Anda ngerti nggak kata salib itu apa? Dalam bahasa Yunaninya. Stauros. Stauros itu apa? Kayu. Kayu maksudnya apa itu? Beban. Barang siapa yang tidak memikul bebannya dan tidak mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Hei, saudara Kristen, kata Yesus, bagi siapa yang tidak memikul dosanya sendiri, tidak layak bagi pengikut Yesus. Hei, jadi jangan pernah kau salibkan bebanmu itu ke Yesus. Kamu tidak layak bagi Yesus. Kalau kau beban dosamu itu kau kasih ke Yesus, itu kau nggak layak. Lagi pula Yesus itu bukan orang yang kurang akal budi. Hanya orang yang kurang akal budinya, kata Amsal, yang mau mengambil salibmu, bebanmu, ditaruh di pundaknya. Kata Yesus, barang siapa tidak memikul dosanya sendiri dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi kata Yesus, Kristen-Kristenku, kalian harus mikul salib kalian sendiri. Kalian harus bebani beban-beban kalian sendiri. Kalian harus menanggung diri kalian sendiri. Jangan kau berikan salib yang ada di pundakmu itu ke Yesus. Catat itu ya, itu dalil. Makanya saya kasih Amsal. Karena orang yang bersekongkol untuk bebannya diberikan kepada orang lain itu adalah orang yang tidak waras. Kata Amsal, bukan kata saya, itu dalil. Dan Yesus mengatakan, memang aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Amsal. Lukas 24:44. Itu bukan kataku, itu kata Yesus. Nomor 15-nya, membenarkan orang fasik. Orang fasik nih, orang fasik. Beban salibnya orang fasik diberikan kepada orang yang benar, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Kamu yang berbuat, orang lainnya menanggung, itu kekejian. Gak boleh. Nah sekarang Anda mengatakan kepada Bang Suma, Bang Suma, katanya iblis, salib itu, penyaliban itu adalah karya iblis. Ya memang, itu gak bisa dipungkiri. Nah sekarang kata Yesusnya, Yohanes 14 nomor 30, apa kata Yesus di sana? Berhasil enggak iblis mencobai dia? Enggak. Apa kata Yesus?
Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab iblis yang adalah penguasa dunia ini datang, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ayo. Ketika iblis merasuki Yudas, berhasil nggak ngepek nggak kepada Yesus? Tidak dong. Ketika imam kepala membuat kesaksian palsu, ngepek nggak buat Yesus? Enggak dong. Ketika mereka melakukan tipu muslihat, ngepek nggak terhadap Yesus? Enggak dong. Kenapa? Karena dunia atau kuasa kegelapan sedikit pun tidak berkuasa atas Yesus. Lalu, kalau begitu, ketika engkau meninggikan aku, barulah engkau tahu bahwa akulah dia. Dia siapa? Dia siapa? Dia Tuhan? No. Yesus datang mengajar selama 3 tahun. Konsentrasi kurikulum pengajarannya kepada mahasiswanya, aku adalah Rasul. Titik. Hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai Rasul. Titik. Sedangkan Kristen mengenal Yesus sebagai Tuhan sekaligus Rasul, Rasul sekaligus Tuhan, Tuhan sekaligus Rasul. Penyesat. Di situ Yesus mengajarkan kepada Bani Israel kalau dirinya itu harus dikenal sebagai Rasul yang membimbing, yang menggembalai mereka untuk membimbing mereka menuju kepada padang yang luas, yaitu surga hidup kekal. Sedangkan Kristen, Tuhan kita turun ke bumi menjadi domba, mati tebus dosa kita, matamu suwe. Tak ada, kau harus pikul. Kalau kau tidak memikul salibmu sendiri dan tidak menjadi pengikutku, kau tidak layak bagiku. Mampus. Enak aja, dosa ditanggungkan ke Yesus. Harus kau tanggung sendiri, kata Yesus. Kalau kau tidak mikul salibmu sendiri, kau tidak layak bagiku. Paham ya? Makanya Yesus mengajarkan muridnya, dan itu ucapan Yesus kepada muridnya. Salib itu beban, salib itu kutuk. Jadi bukan seperti yang Anda gambarkan dalam cerita film-film Yesus itu, bukan seperti itu. Salib yang dimaksud itu adalah kutukan. Kutukan yang Tuhan berikan kepadamu harus kau tanggung sendiri. Maka solusinya apa? Bertobat, 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 kata Yesus. Terakhir, ketika saudara mengatakan bahwa ternyata iblis adalah cikal bakal, adalah upaya sehingga penyaliban itu terjadi, maka Bang Suma, ya gimana dong? Oh gimana? Oh salah, yang disalib itu bukan Yesus. Ketika orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama bersekongkol ingin mencelakai Yesus, sedikit pun tak ada sehelai bulu dari badan Yesus itu bisa terlepas dari tubuhnya, apalagi sampai dia berhasil disalib. Lalu siapa yang disalib ini? Yesus palsu. Mana buktinya Yesus palsu? Nih, dengarkan baik-baik. Mana buktinya Yesus palsu? Baca di Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Sedetik, semenit sebelum ada penangkapan calon korban yang dipersembahkan iblis di atas salib, korban itu berkata apa? Akulah dia. Tergenapi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, titik 2, koma pembuka, akulah dia, koma penutup. Yohanes 18 nomor 5. Tentara Romawi datang bersama dengan Yudas, lalu menemui seorang yang ada di hadapan di Bukit Getsemani. Lalu dia bertanya, siapa yang kalian cari? Orang-orang itu berkata, kami mencari Yesus dari Nazaret. Lalu orang itu menjawab, akulah dia. Tergenapi, ditangkap. Setelah ditangkap, apakah dia Yesus? Bukan. Apa buktinya dia bukan Yesus? Baca Markus 14 nomor 50, 51, 52. Ternyata Yesusnya lari kabur, telanjang dengan melepaskan kain lenan. Yohanes 13 nomor 4, Yesus melepaskan jubah lalu menggunakan kain lenan. Markus 14 nomor 52, seorang pemuda ketika ingin ditangkap, dia melepaskan kain lenan dan lari dengan telanjang. Siapa menggunakan kain lenan? Yesus. Yang ketiga, Lukas 22
nomor 69, 68, 69. Ketika orang ini yang mengatakan akulah dia ini sedang disidang, akulah dia, akulah Yesus. Makanya Petrus menolaknya kemudian. Petrus kemudian menyangkalnya 3 kali. Karena memang ternyata itu bukan gurunya. Itu kau akan menyangkal aku 3 kali. Kan memang karena yang kau lihat itu bukan aku. Nah, ketika kemudian dia disidang, ditanya, apakah engkau Mesias anak Allah? Apakah engkau adalah anak Allah, anak Mesias? Mesias anak Allah? Apa katanya? Apa gunanya aku menjawab dan apa gunanya aku bertanya? Engkau tidak akan percaya. Sekarang juga Yesus sudah duduk sekarang dalam bahasa Yunani nun. Sekarang detik ini juga Yesus itu sudah duduk di sebelah kanan Tuhan di langit, di atas, di sebelah kanan Allah. Di sebelah kanan Tuhan. Berarti yang berkata akulah dia ini siapa, Rek? Penyesat yang nanti digunakan oleh iblis, di mana iblis akan masuk ke dalamnya dan keluar dari kubur dan berkata, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Siapa dia? Kata Yesus, itu adalah penyesat. Kepada aku telah diberi kuasa. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu iblis. Dia siapa? Dia adalah penguasa dunia. Yohanes 13, 14, nomor 30. Tidak banyak lagi aku berkata kepada kamu, sebab penguasa dunia ini yaitu iblis sudah datang. Dan dia penguasa dunia iblis ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Keluar dari kubur, apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah. Siapa dia? Siapa? Kata iblis ketika Yesus dicobai. Yesus, sembahlah aku. Sebab jikalau engkau menyembahku, aku akan memberikan segala kuasa langit dan bumi. Sebab aku berkuasa. Sebab aku berkuasa. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Rupanya penyesatnya mengatakan akulah dia, diberikan kuasa oleh iblis untuk menjadi penguasa di atas muka bumi ini. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memaki namaku dan berkata, akulah Kristus. Yang keluar dari kubur kemudian mengaku Kristus. Makanya Markus mengatakan di dalam Markus 16 nomor 9, pada minggu pagi-pagi itu kemudian Yesus menampakkan diri kepada Maria dalam bentuk yang lain, dalam rupa yang lain. 16 nomor 12-nya dikatakan, lalu Yesus menampakkan diri kepada ke-12 murid itu dalam rupa yang lain, dalam rupa yang lain, dalam rupa yang lain. Berarti yang nampak sudah bukan Yesus, tapi Yesus dalam rupa yang lain. Berarti sudah beda dengan yang asli. Siapakah dia rupa ini? Siapa rupa yang dilihat oleh Yudas? Rupa lain, bukan rupa Yesus, tapi rupa lain. Aku jadi merinding. Yang keluar dari kubur ternyata rupanya lain, bukan lagi rupa anak Maria. Merinding aku, Bang. Ternyata yang disembah Kristen adalah rupa lain, bukan rupa asli. Itulah yang diterangkan oleh Al-Quran. Mereka menganggap itu Isa, padahal itu adalah manusia, rupa lain. Al-Quran mengatakan, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi syakkim minhu ma lahum bi min ilmi illa ittiba'az zan wa ma qatalu yaqina. Yang kalian sembah makhluk dalam rupa yang lain. Bukan cuma Al-Quran yang mengatakan itu, tapi Markus pun mengatakan itu. Bahkan Maria juga mengatakan itu. Subhanallah. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang akan kau dustakan setelah datang kebenaran kepada kalian. Demikian, lanjut. Terima kasih Bang Suma ya. Jadi Bang Suma ini semakin tidak konsisten ya. Jadi tadi mengatakan bahwa iblis telah menang karena iblis adalah yang telah mempunyai rancangan menyalibkan Yesus dan berhasil. Sekarang Bang Suma sampaikan lagi bahwa Yesus melarikan diri dan tidak disalibkan. Ya, itu jadi ketidakkonsistenan ini
yang perlu Bang Suma berpikir kembali ya, review kembali ya, terus baca lagi perdalam Alkitab biar lebih paham tentang apakah Yesus disalib atau tidak. Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya tidak mengambil ayat ketika Yesus telah disalibkan. Saya mengambil ayat sebelum Yesus disalibkan. Itu Yesus sendiri yang bilang, kalau Bang Suma percaya Yesus, maka harusnya Bang Suma juga percaya apa kata Yesus. Yesus berkata tadi, saya harus ulang lagi nih kayaknya. Yesus berkata lagi, anak manusia akan disalibkan. Terus ada lagi malaikat yang sendiri yang sampaikan, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan. Ini bukan perbuatan manusia loh. Ini perbuatan orang kerajaan surga. Hal kerajaan surga yang disampaikan kepada murid-murid dan kepada Maria Magdalena. Jadi semuanya ini sudah ada dalam ayat Alkitab. Makanya tadi ada di Matius 10 ayat 38 itu Bang Suma sampaikan tadi lagi itu bahwa salib itu adalah beban. Benar. Itu 1000% benar. Salib itu kita harus pikul. Itu bebannya kita. Ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan dibenci oleh dunia ini. Semua dunia akan menolak setiap orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dunia akan menolak setiap orang Kristen yang mengakui bahwa Yesus itu disalibkan. Dunia akan membenci, itu benar. Dan ayat Alkitab sudah nubuatkan Kristen, itu. sorry Bang, kita tiktokan. Kristen itu angkat terbesar di atas muka bumi ini kok ditolak katanya. Jangan ngibul, Bos. lanjut, Sekarang gini, Bang, kita tiktokan gini, Bang. Menurut Yesus, harus dia pergi tinggalkan dunia berdasarkan tertulis di PB atau di PL. Menurut Yesus. Sabar dulu, Kan Bang, Anda Suma. mengambil kitab Markus 9, anak manusia akan diserahkan kepada manusia. Itu ada di PB kan? Sekarang pertanyaannya, menurut Yesus nih, menurut Yesus, bukan menurut Abang, bukan menurut saya. Menurut Yesus, dia akan pergi meninggalkan dunia ini berdasarkan yang tertulis di PB atau di PL? Iya, perjanjian baru. Hah? Di mana itu Yesus katakan? Ngaco ini Abang. Dengar dulu, makanya dengar, Bang Enggak, Suma. di mana Dengar Yesus dulu, mengatakan? Bang Suma. Yesus mengatakan, Jangan. Bang, aku Bagian harus saya, pergi Bang. sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku. Nah, tertulis di mana, Bang? Di PL atau di PB? Bang Suma, biar saya jelaskan dulu, jangan potong dulu biar supaya diskusi ini Enggak, menarik, Bang kan Suma. Anda sudah 2 sesi, saya juga 2 sesi. Sekarang kita TikTok. Tidak, Kan gitu, Bang. saya menyampaikan dulu karena Bang Suma kan tidak konsisten nih. Jadi Nah, saya justru ingin konsisten kita dialog. Yesus mengatakan dia pergi berdasarkan yang ada di PB atau di PL. Iya. Itu dulu. Oke. Jadi begini, kita buka Alkitab saja ya. Iya. Halo, Bang Suma. Ya, silakan Bang, silakan. Di dunia berdasarkan yang tertulis. Tertulis di mana? Di PB atau di PL? Iya. Jadi ini ada di Yohanes ya, di Yohanes ya, di Yohanes. Itu PB Bang, itu PB. Iya, perjanjian baru kan. Nah, Yesusnya mengatakan aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di mana, di PB atau di PL. Biar kita kan berbagi. Kalau Jadi Yesus mengatakan di PB boleh. Abang ini membawa Yohanes, boleh Anda membawa Markus, boleh bawa Roma, Galatia, Filipi boleh. Kalau Yesus mengatakan di PB. Begini, Abang Suma, Nah, apakah Yesus berkata di PB atau di PL? Sekarang yang menariknya begini saja, Bang Suma. Menariknya begini saja. Bang Suma itu percaya Allah itu bisa kelihatan apa tidak? Bisa terlihat oleh Tidak. manusia atau tidak? Tidak kelihatan. Oke, diskusi ini menarik lagi. Oke, kalau begitu begini, kita lihat dari segi PB dan PL. Dari PL duluan lah. Apakah Allah Kenapa bisa larinya ke dilihat situ oleh Abang ini? mata manusia? atau Kata Yesus tidak. Bapak itu tidak bisa dilihat. Suaranya pun tidak bisa didengar. Kata Yesus Bang. Oke. Tapi bukan tema kita, kayaknya bukan ke situ deh. Oke, Bang Suma yang mau menarik. Jadi supaya begini, karena Bang Suma kan tidak Enggak, percaya. Yesusnya Bang. Ini berbicara Yesus mengenai itu salib. Tuhan. Salib ini karya setan atau karya Tuhan, kan itu. Gini, Bang Salib Suma. itu hadiah iblis atau Suma. yang kalian sembah itu, yang mati di atas salib itu hadiah dari setan atau hadiah dari Tuhan.
Kan itu poinnya. Nah, untuk mengetahui itu, Anda mengatakan saya pelin-pelan. Maka, mari kita simpulkan. Menurut Yesus, jangan menurut Bang Suma. Dia harus pergi meninggalkan dunia ini berdasarkan yang sudah tertulis di PB atau yang sudah tertulis di PL. Itu, di situ kuncinya. Kalau tertulis di PB, oh Kristen betul. Tapi kalau Yesus mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di PL, maka celakalah orang Kristen ini. Silakan Abang, silakan. Ya, begini Abang. Jadi supaya Bang Suma juga bisa paham tentang kalau sudah berbicara tentang menolak Yesus, maka kita lihat sajalah. Karena pasti Bang Suma tidak percaya bahwa Allah, masa kau Allah manusia, Allah bisa kelihatan. Karena Aduh, jelas bahwa ini masalah penyaliban Bang. iya, jadi makanya kita berbicara itu dulu biar supaya abang semua bisa paham bahwa apakah di dalam perjanjian lama itu Allah kelihatan dan perjanjian baru juga itu Allah bisa kelihatan. Kalau Allah kita yang kelihatan itu sudah menurut gambar dan rupa yang sekarang hadirnya adalah Yesus Kristus yang terlihat ya. Berarti Jadi, Tuhan boleh dibunuh. Menurut Abang, apakah Tuhan boleh dibunuh? Oke, biar kita kembali ke perjanjian lama, apakah Allah itu bisa terlihat atau tidak? Kalau Bang Suma Kenapa kan larinya ke situ? Allah tidak bisa terlihat kan? Kalau saya Itu tema lain Abangku, itu tema lain. Menurut Yesus, Bapa pencipta langit dan bumi itu tak terlihat. berarti kalau Bang Suma percaya bahwa Allahnya perjanjian lama bisa dilihat dengan mata kosong ya? Kata Yesus di kitab saudara Yohanes 5:37, tak ada orang yang pernah melihat Tuhan. Begitu juga di dalam kitabnya Musa di kitab Keluaran 22. Tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan dapat hidup. Udahlah Bang, bukan tema kita itu. Bukan. Dan Yesus mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat, kata Yesusnya. Iya. Yesus yang mengatakan itu. Jadi tema kita, yang ada di salib, yang kalian bikin di gereja, di rumah-rumah kalian ada patung melengket di tiang bentuk cross, itu hadiah dari setan kah itu? Atau hadiah dari Tuhan? Itu Bang, itu yang sedang kita bahas sekarang. Iya. Jadi bukan hadiah dari setan ya, tidak ada hadiah dari setan yang bisa bikin manusia. Berarti hadiah dari Tuhan. Berarti nah sekarang kalau hadiah dari Tuhan, tolong tunjukkan pengakuan Yesus bahwa dia memang harus pergi sesuai dengan tertulis di kitab perjanjian baru. Oke. Silakan. Oke, Bang Suma yang ganteng. Kalau begitu begini aja lah. Kita baca Alkitab saja ya, biar jangan semakin banyak baca Alkitab pasti Bang Suma akan lebih paham. Gitu ya Bang Suma ya. Lukas 24 nomor 44, Matius 26 nomor Dari tadi 24. saya baca Alkitab, buka Alkitabnya itu Lukas sudah 22 nomor 22, Yesus mengatakan aku harus pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis. Tertulis di mana? Itu kuncinya. Iya. Jadi Tertulis di mana, Bang? Iya. Tunggu. Jadi tadi saya sudah sampaikan itu begitu banyak ayat Alkitab yang harusnya Bang Suma bisa tangkap ya, bahwa Yesus sendiri yang menyatakan bahwa memang dia harus disalibkan. Yesus sendiri yang bilang. Di mana? Di mana tertulis dia harus disalibkan? Di PL atau di PB? Perjanjian baru. Nah, di mana Yesus mengatakan bahwa aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di kitab PB? Iya, di dalam Matius, coba lihat ya. Di Matius berapa? Matius 26 ayat 2. Coba silakan baca dulu. Matius 26, kalau kita melihat di Matius 26 nomor 24-nya Bang, Yesus justru mengatakan aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Nah, ketika Yesus menyebutkan kalimat itu, kitab perjanjian baru itu belum ada. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Nah, pada saat itu sudah tertulis buku-buku perjanjian baru atau belum? Iya. Belum kan? Nah, yang tertulis pada saat itu kitab mana? Kitab perjanjian lama kan? Berarti anak manusia. Matius itu murid Yesus bukan? Matius murid Yesus, tapi penulis buku Matius itu bukan murid Yesus. Bang, Yesusnya Anda coba lihat tuh. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Saat Yesus mengucapkan kalimat ini, pertanyaan saya, apakah buku perjanjian baru sudah tertulis? Atau belum?
Halo, Bang Suma tanya saya. Iya dong. Apakah oke. ketika Yesus mengatakan anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia? Pertanyaan saya, apakah perjanjian baru sudah tertulis pada saat Yesus mengucapkan kalimat ini? Iya. Jadi Matius itu saksi hidup ya, saksi Kristus. Mati meja. Setiap apa yang disampaikan Kristus, Kacibaloga. iya. Setiap apa yang disampaikan itu yang dituliskan oleh murid-muridnya. Ya. Apakah sudah Dan tertulis, waktu kematian Bang? Kristus, Matius tertulis itu, buku Matius ditulis tahun 65, Bang. iya. Yesus mengucapkan kalimat ini antara tahun 30 sampai tahun 33. Yang ada tertulis adalah perjanjian lama. Dan Yesus menyebutkan kitabnya dalam Lukas 24:44, memang anak manusia harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku yang ada di dalam Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Disebut kok Yesus. Maka kepergian Yesus itu harus berdasar kepada kitab Mazmur, kitab Amsal, kitab-kitab terdahulu, bukan yang ada di dalam perjanjian baru, Bang. Ayolah, jangan gengsi terhadap kebenaran. Masa kami yang harus ngajarin Bible? Gitu loh, Bang. Jadi begini ya Bang Suma, biar diskusinya lebih enak tentang penyaliban itu, jangan lari kemana-mana dulu. Ya iya, justru karena itu. Iya, Nah, Yesusnya harus pergi. Kan kalau berbicara mengenai penyaliban, itu berbicara mengenai kepergian Yesus meninggalkan dunia ini. Apakah dia pergi dengan cara ditangkap, disalib, dibunuh, dikubur, bangkit, lantas terangkat ke langit, atau tiba-tiba saja malaikat Tuhan turun mengangkatnya ke langit tanpa melalui kematian. Nah, itu yang kita bahas. iya. Jadi, oke. Jadi tentang pengangkatan Yesus itu ada di Markus ya. Alamak, Yesus harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai yang tertulis di dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, bukan Markus, Bang. Alamak. Bang, Yesus itu hidup bersama dengan 12 murid. Yesus mengatakan, aku memang harus pergi sesuai apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Bukan di dalam kitab Markus. Mazmur, Bang, Mazmur, bukan Markus. Kesalahan fatal yang dilakukan oleh saudara Kristen ketika berbicara mengenai penyaliban selalu mengarah kepada perjanjian baru. Sedangkan Yesus mengatakan, aku akan pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Kacibaloga, Bang. Iya. Jadi di dalam Yohanes di perjanjian baru itu Yesus sendiri yang menyatakan, aku telah turun dari surga. Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Setiap orang mengikuti aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Itu Allahu Akbar. Yesus mengakui dia harus pergi meninggalkan dunia ini berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Anda akui enggak? Enggak kan? Berarti Anda enggak akan diakui di hadapan Tuhan. Kok justru saya yang mengakui Yesus, Anda tidak? Gimana ini, Bang? Iya. Jadi iya. Iya. Halilintar. Karena kalau Bang Suma topik ini, silakan Bang Suma membuktikannya di mana itu di Mazmur yang mana yang Oke, gitu dong. Jangan gengsi, abangku. Yesus mengatakan di dalam pengakuannya sendiri, aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Ini kubacakan pengakuan Yesus. Di dalam kitab Mazmur, Yesus berkata, aku tidak akan mati, tetapi hidup. Tangan kanan Elohim berkuasa meninggikan. Tangan kanan Elohim melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar,
aku dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada kematian. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang yang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Hosana, Hosana. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami berkati kamu dari dalam nama Tuhan. Tuhan Elohim, dia yang menerangi kita. Ikatkanlah korban dari hari raya itu dengan tali dan pada tanduk-tanduk mesbah. Tuhanku, Elohim, aku hendak bersyukur kepadamu. Elohimku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini ucapan Yesus, Bang. Bang Suma yang ganteng. Ini ucapan Yesus atau bukan? Bang Suma. Ini ucapan Yesus atau bukan, Bang? Silakan Bang Cuma cermati dengan baik. Saya ulang lagi. Ini ucapan Yesus atau bukan? Mazmur. Masya Allah. Barakallah sahabatnya. Bang Cuma. Saya ulang lagi pertanyaan saya, Bang. Ini ucapan Yesus atau bukan? Pertanyaan saya, yang tulis Mazmur itu siapa Bang Suma? Daud. Iya. Terus? Nah, Yesus mengatakan apa, Bang? Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Iya. Ah. Terus? Betul. Berarti ini untuk siapa ini? Ini dalil untuk siapa? Iya. Iya. Mari kita buka Mazmur. Yang tadi Bang Suma bilang yang di mana, ayat berapa Bang Suma? Biar saya baca. Mazmur 118, Anda boleh cross check di dalam Kisah Para Rasul 11, Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Betul? Berarti Mazmur 118 ini Yesus. Iya. Karena di situ berarti aku tidak akan mati. Itulah yang tadi yang saya bilang Bang Suma. Aku tidak akan mati, abangku. Aku tidak akan mati, tetapi aku tetap hidup. Ini maksudnya apa? Ini disalib atau tidak? Benar. Ini disalib atau tidak? Itu 1000% benar Bang Suma. Oke. Ya. Berarti yang mati disalib siapa? Di Mazmur 118 ayat 22 sampai 23 itu tentang batu penjuru. Iya. Terus lihat juga di dalam Matius 21 ayat 42. Sabar. Lukas 20 ayat 17. Ketika dia mengatakan aku tidak akan mati. Ini siapa yang tidak akan mati? Ya Yesus. Terus yang mati disalib siapa? Ya, karena dia dibangkitkan Bang Suma pada hari ini. Aku tidak akan mati, Bang. Abang, aku tidak akan mati. Maksudnya mati atau tidak? Iya, dia mati tapi bangkit kan? Lah ini aku tidak akan mati. Dia dibuatkan. Jadi begini Bang Suma. Aku tidak akan mati. Maksudnya apa ini, Bang? Bang Suma, dengar dulu Bang Suma. Bang Suma yang ganteng. Karena Bang Suma ambil Mazmur 118 ayat 22 sampai 23. Bukan Bang, ini satu perikop. Satu perikop dari nomor 1 sampai selesai nomor 29. Semua untuk Yesus. Itu berbicara tentang nyanyian puji-pujian. Iya, untuk Yesus ini pujian untuk Yesus. Benar sekali. Sekarang di situ dia mengatakan, aku tidak akan mati. Betul. Yang mati disalib siapa? Ya. Jadi lihat dulu Bang Suma. Alamak. Ada ayat-ayat. Bang Suma. Silakan baca Kisah Rasul lagi, Kisah Rasul 4 ayat 11. Saya tidak peduli itu abangku. Ketika dikatakan Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu penjuru. Yesus adalah batu penjuru. Berarti yang ada di Mazmur 118 ini itu adalah Yesus. Adalah Yesus. Kemudian ketika dikatakan Hosana, Hosana, diberkatilah anak Daud, itu siapa? Iya. Yesus kan? Nah, berarti ini nih yang terjadi, berarti diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kamu. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Berarti ini untuk Yesus kan? Iya. Nah, berarti yang tidak akan mati ini siapa? Yesus kan? Betul. Terus yang mati di atas pohon salib itu siapa? Makanya Bang Suma tadi Bang Suma dulu. Makanya Bang Suma, kalau Bang Suma paham, saya Bang Suma mau pintar tidak? Kalau mau pintar, ayat pendeknya. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Suma ini
Bang Aku Suma. tidak akan mati. Iya, tahu, paham Bang Suma yang ganteng. Lalu yang mati di salib itu siapa? Iya. Makanya Yesus sendiri, yang Bang Suma percaya Yesus kan? Nubuatan yang ada di Mazmur ini Bang Suma percaya kan? Iya, ini untuk Yesus. Oke. Bang Terus? Suma percaya kan? Oke. Ya, Kalau Bang Suma percaya apa yang dinubuatkan di dalam Mazmur, Bang Suma juga percaya apa kata Yesus kan? justru karena Yesus merujuk ke sini. Oke. Apa yang dikatakan Yesus Bang Suma percaya tidak? Iya, saya percaya. Amin. Oke. Kalau begitu terus? Bang Suma yang ganteng, Yesus sendiri yang menyatakan anak betul? manusia akan disalibkan. Bang Suma percaya tidak? Saya percaya karena Yudas juga Amin. anak manusia. Berarti disalibkan kan? Iya Anak kan? Yudas anak manusia enggak? Oke. Dan Enggak, Bang aku Suma tanya percaya dulu. tidak? Yudas anak manusia atau bukan? Bagaimana? Yudas anak manusia atau bukan? Iya, anak manusia. Oke, udah. Nah, terus apa Bang Suma masalahnya? juga anak manusia. Bang Suma juga Iya, sama. iya, masalahnya Yesus anak manusia, Yudas juga anak manusia. Iya. Oke? Nah, Saya juga sekarang anak Yesusnya mengatakan aku tidak akan mati. Berarti anak manusia yang dimaksud di situ disalib siapa? Ya anak manusia Yesus. Yesus manusianya mati. Manusianya mati. Yesusnya mati. Kan begitu. Mati dengan tubuh kemuliaannya. Makanya nanti begitu Gimana Bang Suma, ceritanya? Bang Suma. Gimana Bang ceritanya? Suma. Ada nubuat untuk Yesus, aku tidak akan mati. Ada juga nubuat orang fasik akan mati menggantikan dirinya. Loh kok jadi Yesus yang disalib? Inilah yang saya katakan saudaraku, Kristen ini adalah pahlawan-pahlawannya setan. Berdasarkan Bible. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa kalian memaksakan Yesus harus mati? Sementara Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Yesus sendiri yang bilang, Bang Suma. Yesus sendiri yang menyatakannya bahwa dia akan mati, dia akan disalibkan. Anak manusia, Bang, anak manusia. Iya. Yesus Anak datang manusia sebagai itu- anak manusia. Kalau anak manusia itu apakah cuman Yesus? Semuanya Bang Suma anak manusia. Berarti tidak Kalau mesti Yesus- Yesus. Benar. Yesusnya Benar. akan pergi meninggalkan dunia berdasarkan apa yang tertulis di Mazmur. Dengar baik-baik Bang Suma yang ganteng. biar Bang Suma Astagfirullahaladzim, paham. masolang generasi. Kalau Yesus tidak datang sebagai anak manusia, ya dalam kemuliaannya tidak mungkin semua manusia ini mampu. Aduh. Maka Yesus sendiri bilang, aku telah turun dari surga. Bang Suma, Aduh. Bang Suma, biar Bang Suma paham, ini bahan referensi buat Bang Suma lagi. Silakan Bang Suma baca lagi. Waduh, sombong, Kan tadi- sombongnya minta ampun. Saya tidak sombong Ayo. Bang Suma. Anda ingin mengajari saya, weh. Bang Suma berusaha belajar Alkitab, tapi Bang Suma kurang referensi. Jadi saya kasih tahu referensinya. Bang Suma tidak paham. Di dalam Mazmur 118 itu Bang Suma antar, tetapi Bang Suma harus kawinkan dengan banyak ayat-ayat Alkitab lagi. Ada di Matius juga menguatkan itu. Ada di Lukas. Ya, Matius 21 ayat 42 menguatkan itu. Lukas 20 ayat 17 menguatkan itu. Kisah para Rasul, Kisah Rasul 4 ayat 11 menguatkan itu. Abang, Ada lagi bagus Yesus Lukas hanya 20 ayat merujuk 12, ke kitab Batu Mazmur. penjuru. Yesus hanya merujuk ke Mazmur, tidak merujuk ke kitab Perjanjian Baru. Yesus tidak memiliki Kisah Rasul siapa yang tulis? Paulus. tidak ada pengajaran Yesus tentang kitab Perjanjian Baru, Bang. Oh, Yesus konsentrasinya Perjanjian Lama. berarti Bang Suma begini, Bang Suma tidak lagi konsisten. Bang Suma percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus itu ada di Mazmur. Iya, Yesus yang mengatakan, Bang, Berarti Bang mengenai Suma, kepergian. Bang Suma mengenai percaya, kepergian. Berarti Bang Suma percaya bahwa Yesus itu telah ada sebelum Abraham ada. Karena Yesus sudah ada sebelum dia lahir. Kan di Daud, Mazmur yang tulis Mazmur itu Daud. Yesus sudah ada. Iya. Petrus mengatakan, Bang Suma konsisten Bang Suma. Nanti Bang Suma blunder sendiri Bang Suma. bisa nggak diturunkan aja monyet ini, turunkan aja, nggak ada ilmu, sombong tapi Bang nggak ada Suma ilmu. nggak ada ilmu, makanya mau turunkan Nggak saya. ada, ke gereja aja, ke gereja Bang, Bang ke Suma. gereja. Makanya harus pintar Bang Abangku, Suma. Kalau abang mau di gereja, diskusi di gereja. sama Kalau mau menipu di gereja, jangan di hadapan saya. Orang bodoh, sombong, bahlul itu paling anti sama saya, itu paling anti saya sama orang bodoh, bahlul lagi sombong. Saya paling